Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman sejawat semua, kita lanjutkan ya. Ini kita masuk ke bagian keempat dari modul penilaian kinerja ya. Di sini kita akan diskusi tentang rekomendasi hasil penilaian kinerja. Jadi penilaian kinerja yang kita lakukan atau performance appraisal yang kita kerjakan itu tentu ujungnya harus ada rekomendasinya. Nah, seperti apa rekomendasinya? Mari kita lihat. Rekomendasi ini tentu saja akan sangat dibutuhkan untuk sebagai dasar melakukan tindak lanjut ya dari penilaian kinerja ini. Jadi hal-hal apa saja yang akan menjadi konsekuensi atau tindak lanjut dari penilaian kinerja ini atau PA ini ya. Nah, ini misalnya nih, hasil PA untuk karyawan kontrak. Kita lihat ya, ada beberapa hal di sini yang bisa kita rekomendasikan ya. Misalnya, lulus masa kontrak 1 tahun dan direkomendasikan untuk diangkat sebagai karyawan tetap. Atau misalnya lulus masa kontrak 6 bulan dan dilanjut dengan kontrak 1 tahun. Atau selesai kontrak 6 bulan. Atau yang lain juga bisa. Atau putus kontrak. Ya, jadi intinya di sini kita memberikan rekomendasi terkait dengan status yang bersangkutan sebagai karyawan kontrak ya. Kemudian ini karyawan tetap ya, misalnya karyawan tetap ini setelah kita lakukan penilaian terhadap kinerjanya, lalu bisa jadi kita promosikan ya. Naik jabatan, naik jenjang begitu misalnya ya. Kemudian bisa jadi ada kenaikan gaji, ya, ada kenaikan gaji di tahun depan di periode yang akan datang misalnya. Ya biasanya kita kalau misalnya ya ini 2020 di ujung 2020 kita melakukan penilaian kinerja, maka kemudian akan ada efek kenaikan gaji di tahun yang akan datang. Gitu. Kemudian bisa juga diberikan penghargaan, ya, karyawan terbaik, best achievement terbaik, ya. Nah, itu bisa menjadi rekomendasi juga dari hasil PA, karyawan teladan dan seterusnya, ya. Kemudian bisa juga diberikan upgrading, diberikan program-program khusus karena kita melihat dia on fire begitu ya, peningkatannya terlihat sangat signifikan dan kita berharap ada akselerasi yang lebih baik lagi sehingga dia bisa segera bisa menjadi bintang begitu ya. Atau bisa juga tetap di posisi semula, misalnya tidak, kita melihat ini belum saatnya kita naikkan atau kita kita upgrade begitu ya. Dia bisa tetap di posisi semula. Atau bisa jadi juga dimutasi gitu ya. Mutasi dipindahkan ke tempat yang lain gitu. Mutasi itu maknanya bukan negatif ya sebenarnya, bisa jadi juga hal yang positif. Kita berharap dengan mutasi itu dia mendapatkan pengalaman yang akan bermanfaat bagi dia di masa yang akan datang. Ya. Atau bisa juga demosi ya, diturunkan, bisa jadi juga begitu. Nah ini untuk karyawan tetap ada beberapa rekomendasi ini yang bisa kita keluarkan dari hasil PA. Nah, Bapak Ibu, teman sejawat semua, ini contoh catatan dan rekomendasi dari performance appraisal itu ya. Kita bisa lihat ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya dari atas ya. Ini catatan ya, ada kondite ya. Ada kondite positif ya, kemudian di sini ada kondite negatif ya. Kita catatan-catatannya seperti apa. Kemudian aspek apa yang perlu dia pertahankan, kemudian aspek yang perlu dia perbaiki apa. Ini kita muat ya di dalam catatan penilaian kinerja ini. Nah, kemudian yang pernah saya sampaikan ada yang disebut individual development plan ya. Inilah Bapak Ibu.
Jadi ada rencana pengembangan individu berdasarkan hasil PA. Ya. Jadi ada training-training apa yang harus dia ikuti, ya. Kemudian ada juga non-training. Jadi pada dasarnya dibagi dua, ya. Ada training dan ada non-training. Ya. Kalau training ya saya kira jelas ya, pelatihan-pelatihan apa yang perlu direkomendasikan untuk dia ikuti. Kemudian coaching ini kita udah pernah bahas ya. Kemudian mentoring juga udah pernah bahas. Ada penugasan assignment tertentu untuk tentu saja ini konteksnya untuk meningkatkan kompetensi yang bersangkutan, meningkatkan kinerja yang bersangkutan begitu ya. Kemudian baca buku mungkin ada ya, kita bisa tugaskan dia untuk membaca buku ya. Misalnya setelah dinilai dalam 3 bulan ini, dalam triwulan ya dia bisa baca buku apa ya. Sekali lagi Bapak Ibu, penilaian kinerja ini bisa kita kerjakan setahun, 6 bulan sekali, 4 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau bahkan bisa juga sebulan sekali juga bisa. Yang penting Anda mampu aja begitu mengerjakannya ya. Ya, yang jamak biasanya 6 bulan sekali atau 4 bulan sekali. Dan lain-lain. Non-training ini yang bisa macam-macam ya. Non-training ini bisa macam-macam. Ya. Kemudian ini juga ada rekomendasi tadi udah kita bahas ya di sini. Ini bisa disatukan formatnya dalam bentuk seperti ini ya untuk karyawan kontrak dan ini untuk karyawan tetap. Nah, Bapak Ibu ada contoh file PA ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di Excel ya. Ada file Excel nanti yang akan kita sertakan juga dalam pembelajaran kita ini. Baik, ini contoh interval dan kategori yang kita gunakan ya dalam pembelajaran ini. Jadi ini pertama ada kategori KPI ya. Jadi ada mulai dari 100% pencapaiannya excellence lebih atau sama dengan 100%, kemudian good 80 sampai 99%, 60 sampai 70% itu average. Kemudian di bawah itu di bawah 60 atau 0 sampai 59% itu need improvement gitu ya. Kemudian ini berikutnya ada untuk kategori perilaku kerja ya. Untuk kategori perilaku kerja ini intervalnya juga ada 4 ya, kita pakai istilah sangat baik, baik, kurang dan sangat kurang ya. Intervalnya seperti yang ditampilkan di sini 80 sampai 100 dan seterusnya gitu ya. Di ujung sana juga ada di ujung sana juga ada warna ya, indikator warna supaya lebih bisa kita pahami dan lebih menarik ya. Kemudian ini kategori performance appraisalnya kita menggunakan empat kategori, 4 interval nilai. Nah, di sini dibatasi nilai maksimal PI itu 120%. Ya. Ini nanti akan banyak manfaatnya atau akan strategis ya ini manfaatnya ketika kita mengkaitkan antara PA ini dengan remunerasi. Nanti kita akan berbincang tentang remunerasi ya di next session ya. Nah, jadi kalau di sini kita bisa lihat antara kategori KPI ya KPI yang atas ini kategori KPI dengan kategori performance appraisal itu kita samakan. Ya, kita samakan intervalnya ya dan kategorinya. Ya. Kemudian di sini kita berikan juga bobot, ada pembobotan. Ya, jadi berapa bobot? Saya kira pembobotan kita sudah pernah belajar ya, Bapak Ibu. Bagaimana cara membuat pembobotan? Ini bobotnya, misalnya ini ya, untuk KPI diberi bobot 80%, kemudian untuk bobotnya yang perilaku kerja itu 20%, sehingga A tambah B sama dengan C. C itu kategori per PA, ya 80 tambah 20 itu 100. Gitu. Nah, ini contoh kalkulasinya Bapak Ibu. Jadi ini ada rumusnya ya. Rumusnya seperti ini. Nilai PA adalah ya ini ya. Nilai PA adalah nilai KPI ya, ditambah nilai perilaku kerja. Ya. Simulasinya seperti ini. Ya, kita bisa lihat
Ini nilai KPI itu adalah kinerja. Nanti kita akan lihat connectingnya dengan materi yang lalu seperti apa. Saya mau munculkan terminologi kinerja dan potensi di sini ya. Ini nilai KPI itu adalah kinerja. Misalnya nilainya 200% pencapaian KPI-nya itu excellent, ya, bobotnya 80%. Nilai akhirnya nilai kali bobot, nilai dikali bobot 160%. Kemudian ini ada potensi ya, potensi itu adalah nilai perilaku kerja. Ya. Semakin baik perilaku kerjanya, semakin potensial yang bersangkutan. Apa namanya? Asumsinya seperti itu ya. Kemudian nilai dan kategorinya contohnya 85% itu adalah sangat baik. Kemudian bobotnya 20%, maka di nilai akhirnya itu adalah 17%. 20% dikali dengan 85%. Nah, kemudian nilai dan kategori performance appraisalnya ini 117% atau excellent. Ya. Ini ada apa namanya? Contohnya ya. Jadi kita menggunakan rumus di dalam Excel. Bapak Ibu bisa lihat tuh di dalam Excel ya. Oke, kita berlanjut. Nah, kalau tadi seseorang dengan potensi 85% ya, kemudian kinerjanya itu 200% gitu ya. Kita lihat tadi ya yang di sini. Ini potensinya 85% ya, ini potensi 85%, kinerja 200%. Ya. Kalau kemudian kita masukkan ke dalam, ini namanya mapping human asset value ya Bapak Ibu. Maka orang ini, sebut saja Burhan gitu ya, dia ada di sini, di kuadran sini. Ya. Ini adalah kuadran bintang, stars. Ya. Performa tinggi, potensi tinggi. Dia siap menempati posisi yang ditargetkan pada dia gitu. Dia kita promosikan, kemudian secara terus-menerus diperluas bidang kerja dan difasilitasi dengan tantangan yang lebih besar, kemudian berikan pelatihan khusus terkait kesenjangan keterampilan kerja jika ada keterampilan yang perlu diberikan gitu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, jadi mappingnya akan ada di sini, kita bisa mapping staff kita di sini. Dan di masing-masing area ini ada treatment yang berbeda untuk masing-masing staff gitu ya. Nah, ini yang penting untuk kita buat ya. Ini sudah saya sampaikan di sesi-sesi awal ya. Jadi ada potensi, ini diwakili dari perilaku kerja supaya kita lebih mudah saja ya, pendekatannya praktis aja. Ya mungkin kalau diperdebatkan secara akademik bisa jadi akan ada perdebatan gitu, kok terlalu simpel. Ya kalau kami memilih pendekatan yang simpel saja ya. Jadi asumsinya kalau dia perilaku kerjanya tinggi, maka potensinya juga besar gitu ya. Kemudian yang di bawah ini ada kinerja, ini kita menghitung atau mengukur pencapaian KPI dari yang bersangkutan. Ya. Baik Bapak Ibu, saya kira itu yang bagian keempat, dan ini kita akan masuk ke bagian kelima, 8 kesalahan umum dalam penilaian kinerja. Jadi ada 8 ya, 8 hal yang biasanya jadi jebakan Batman dalam penilaian kinerja ini. Apa saja kita akan ikuti setelah kita break ya. Kita break dulu Bapak Ibu 3 atau 5 menit. Silakan mungkin ingin disiapkan atau menyiapkan kopi mungkin atau mau ke toilet. Silakan.